gunung tidak selalu menjanjikan puncak yang indah. Terkadang, ia menuntun kita pada teror yang tak kasat mata. Terima kasih sudah klik video ini. Kisah horor malam ini diangkat murni dari pengalaman nyata kiriman pendengar kami. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Punya pengalaman mistis yang tak terlupakan? Kirimkan cerita kalian ke email di deskripsi atau tulis langsung di kolom komentar. Siapa tahu, teror kalianlah yang akan kami angkat di video selanjutnya. Sekarang, matikan lampu kamar kalian. Mari kita mulai. Gunung selalu memiliki aturannya sendiri. Bagi mereka yang menghormatinya, gunung adalah tempat untuk menenangkan jiwa. Tapi bagi mereka yang datang dengan kesombongan, gunung bisa berubah menjadi labirin kematian yang tak berujung. Kisah ini bukanlah karangan belaka. Ini adalah tragedi nyata yang dialami oleh 3 orang pendaki, Raka, Bimo, dan Anton. Kejadian ini berlangsung pada akhir tahun 2019 di sebuah gunung berapi purba di perbatasan Jawa Tengah. Namanya sengaja kami samarkan demi menghormati keluarga korban dan warga setempat. Sore itu, langit di atas pos pendaftaran atau base camp pendakian sudah mulai kehilangan cahayanya. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Udara dingin khas pegunungan mulai turun dengan sangat cepat, menusuk menembus jaket tebal yang mereka kenakan, hingga menyentuh tulang. Kabut tipis mulai merayap naik dari dasar lembah, menyelimuti atap-atap seng warung warga yang perlahan mulai menutup lapaknya karena sepi. Suasana desa di kaki gunung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka, yang saat itu sedang mengecek ulang perlengkapan logistik di dalam kerilnya, sudah merasakan firasat yang tidak nyaman. Entah kenapa, dadanya terasa sesak saat menghirup udara. Padahal cuaca hari itu cukup cerah dan tidak ada tanda badai. Ia menoleh ke arah pos perizinan. Di sana ada Anton, teman pendakiannya yang merasa paling senior dan sudah menaklukkan belasan gunung. Anton terlihat sedang berdebat kusir dengan petugas pos. "Mas, saya sarankan jangan naik malam ini," ucap Pak Marno, petugas pos yang usianya sudah paruh baya. Wajahnya gurat menatap keril besar milik Anton dengan tatapan teguran. Cuaca di atas sedang susah ditebak, anginnya beda. Lagi pula ini malam Jumat Kliwon. Sudah jadi aturan tidak tertulis di desa kami, pendaki dilarang melintas batas hutan pinus setelah maghrib. Mending ngecamp di bawah dulu mas, besok pagi baru jalan. Anton mendengus kasar menanggapi peringatan itu. Ia menyalakan sebatang rokok, lalu menghembuskan asapnya tepat ke arah luar jendela pos. "Pak, saya ini bukan pendaki kemarin sore," jawab Anton dengan nada meremehkan. Suaranya sengaja agak ditinggikan agar Raka dan Bimo mendengar. "Kita udah biasa tektok malam. Lagian kalau nunggu besok, jadwal kita molor parah. Mitos-mitos kayak gitu mah cuma buat nakut-nakutin anak pramuka, Pak." Pak Marno terdiam. Ia menatap Anton cukup lama. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan, antara merasa kasihan dan menahan marah. Ia lalu menghela napas panjang dan berat, menyerahkan secarik kertas perizinan yang sudah dicap basah. "Silahkan kalau mau memaksakan diri, tapi ingat mas, di atas sana, kalian bukan siapa-siapa. Jaga lisan, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang memanggil dari kejauhan. Dan jangan pernah memungut apapun yang bukan milik kalian." Raka yang mendengar percakapan itu dari jarak beberapa meter, menelan ludah. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Bimo, teman mereka yang satu lagi, hanya dia menunduk sambil merapikan tali sepatunya. Bimo tidak berani membantah keputusan Anton yang keras kepala. Tepat pukul 6:15, matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat. Gelap turun dengan sangat cepat dan pekat, seolah ada tirai raksasa berwarna hitam yang menutupi langit secara paksa. Raka, Bimo, dan Anton mulai menyalakan headlamp mereka masing-masing. Sinar senter berwarna kuning membelah kegelapan malam, menyorot ujung jalan setapak berupa tanah basah.
jalan itu perlahan menghilang tertelan rimbunnya hutan pinus yang menjulang sangat tinggi. Pohon-pohon itu berdiri diam, seperti raksasa yang sedang mengawasi kedatangan mereka dalam diam. Setengah jam pertama pendakian berlalu dalam keheningan total. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hanya terdengar suara napas yang terengah-engah, langkah sepatu bot yang menginjak ranting patah, dan gesekan kain jaket yang memecah kesunyian malam. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam jantung hutan, suasana mulai berubah drastis. Suara jangkrik, burung malam dan tonggeret yang biasanya bising menyahut di malam hari, perlahan-lahan menghilang, mati total. Hutan itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Heningnya begitu pekat, sampai-sampai membuat telinga Raka berdenging sakit. Perasaan diawasi dari berbagai sudut pohon mulai muncul. Tiba-tiba, Bimo yang berjalan di posisi tengah berhenti mendadak. Kakinya kaku seperti dipaku ke tanah. Raka yang tepat berada di belakangnya, hampir saja menabrak keril Bimo hingga terjatuh. "Bim, kenapa berhenti?" bisik Raka. Suaranya bergetar hebat menahan dingin. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, menembus pori-pori kulit, dan perlahan-lahan ada bau anyir darah segar yang sangat menyengat, samar-samar tercium terbawa angin malam. Bimo tidak menoleh sedikit pun. Ia masih mematung kaku. Matanya melotot menatap ke arah kegelapan pekat di luar jalur setapak. Napasnya terhatam. Dengan suara yang sangat pelan, serat dan bergetar hebat, Bimo akhirnya menjawab, "Rak, barusan ada suara perempuan menangis yang ngebisikin nama gue, tepat di sebelah telinga kiri gue." Sinar senter berwarna kuning membelah kegelapan malam, menyorot ujung jalan setapak berupa tanah basah. Jalan itu perlahan menghilang, tertelan rimbunnya hutan pinus yang menjulang sangat tinggi. Pohon-pohon itu berdiri diam, seperti raksasa yang sedang mengawasi kedatangan mereka dalam diam. Setengah jam pertama pendakian berlalu dalam keheningan total. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hanya terdengar suara nafas yang terengah-engah, langkah sepatu bot yang menginjak ranting patah, dan gesekan kain jaket yang memecah kesunyian malam. Namun semakin dalam mereka masuk ke dalam jantung hutan, suasana mulai berubah drastis. Suara jangkrik, burung malam, dan tonggeret yang biasanya bising menyahut di malam hari, perlahan-lahan menghilang, mati total. Hutan itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Keheningan yang sama sekali tidak wajar. Keheningan yang begitu pekat, sampai-sampai membuat telinga Raka berdenging sakit. Perasaan diawasi dari berbagai sudut pohon mulai muncul. Tiba-tiba, Bimo yang berjalan di posisi tengah berhenti mendadak. Kakinya kaku seperti dipaku ke tanah. Raka yang berada tepat di belakangnya hampir saja menabrak keril Bimo hingga terjatuh. "Bim, kenapa berhenti?" bisik Raka. Suaranya bergetar hebat menahan dingin. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, menembus pori-pori kulit, dan perlahan-lahan ada bau anyir darah segar yang sangat menyengat, samar-samar tercium terbawa angin malam. Bimo tidak menoleh sedikit pun. Ia masih mematung kaku. Matanya melotot menatap ke arah kegelapan pekat di luar jalur setapak. Nafasnya tertahan. Dengan suara yang sangat pelan, serak dan bergetar hebat, Bimo akhirnya menjawab, "Rak, barusan ada suara perempuan menangis yang ngebisikin nama gue, tepat di seberang telinga kiri gue." Bulu kuduk Raka langsung berdiri tegak mendengar ucapan Bimo. Ia segera mengarahkan senter di kepalanya ke sisi kiri Bimo. Cahayanya berusaha menembus sela-sela pohon pinus, tapi sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana.
hanya susunan batang pohon yang rapat, hitam, dan mematung dalam gelap gulita. Bimo masih gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara di sekeliling mereka sangat membeku. "Udah, jangan ngaco lu, Bim," sahut Anton dari depan. Ia menoleh ke belakang dengan raut wajah kesal. "Itu cuma perasaan lu aja. Palingan suara angin bergesekan sama daun. Jangan bikin mental anak-anak drop dong." Walau nada suaranya terdengar meremehkan dan marah, tapi Raka bisa melihat dengan jelas. Sorot senter yang dipegang Anton sedikit bergetar. Tangan pria yang mengaku paling senior itu nyatanya ikut gemetar ketakutan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi yang sama. Anton berjalan di depan sebagai pemandu, Bimo di tengah, dan Raka sebagai sweeper penjaga belakang. Namun kali ini, langkah kaki mereka terasa jauh lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata menahan pergelangan kaki mereka dari bawah tanah. Akar-akar pohon tua yang mencuat di jalur pendakian, entah mengapa terlihat seperti jari-jari pucat yang bersiap menjerat sepatu bot mereka. Waktu terus merambat naik, pukul 9 malam. Berdasarkan perhitungan waktu normal pendakian, seharusnya mereka sudah tiba dan beristirahat di pos bayangan. Tapi alih-alih menemukan tanah lapang beratap seng, jalur setapak yang mereka lewati justru perlahan-lahan mulai berubah wujud. Tanah yang tadinya padat dan berdebu, kini menjadi sangat gembur, basah dan licin, berbau lumpur dan lumut busuk. Rimbunnya dahan pohon di atas kepala seakan merapat, menuput cahaya rembulan sepenuhnya. Hutan itu menjadi gelap gulita tanpa celah cahaya sedikit pun. Tiba-tiba, kabut putih pekat turun dari atas kanopi hutan dengan sangat cepat. Gerakannya tidak wajar, bergulung-gulung tebal seperti asap dari tungku raksasa. Dalam hitungan detik, jarak pandang mereka anjlok drastis. Sinar senter headlamp bahkan tidak mampu menembus jarak 2 meter di depan mata. Cahayanya memantul kembali, membentul dinding kabut misterius itu. Hawa dinginnya semakin menggila, menusuk langsung sampai ke sumsum tulang. Dan yang paling mengerikan, aroma anyir darah yang tadi sempat tercium, kini perlahan-lahan memudar, berganti dan menggumpal menjadi aroma wangi bunga melati yang sangat tajam, bercampur dengan bau kemenyan yang seperti baru saja dibakar. Wanginya begitu menyengat hingga membuat mual perut Raka. Di tengah kepungan kabut pekat dan wangi mistis itu, Antong yang berada paling depan, tiba-tiba berhenti mendadak untuk kedua kalinya. Kali ini ia tidak bersuara sama sekali. Langkahnya mati total. Raka dan Bimo ikut menghentikan langkah mereka dengan bingung. "Ton, kenapa berhenti lagi?" tanya Raka setengah berteriak. Ia berusaha mengalahkan suara angin yang perlahan mulai menderu kencang di telinga. Bimo di depannya sudah merapatkan resleting jaket, ketakutan setengah mati. Anton membalikan badannya dengan sangat lambat. Gerakannya kaku seperti robot rusak. Sorot matanya kosong menatap Raka dan Bimo bergantian. Wajahnya sepucat mayat yang baru dimandikan. Jalurnya buntu rak. Suara Anton terdengar sangat parau, nyaris seperti bisikan putus asa orang yang kehilangan harapan. Raka dan Bimo segera memajukan langkah menyusul ke depan, berdiri tepat di samping Anton. Mata Raka terbelalak ngeri melihat pemandangan di depannya. Napasnya seakan tertahan paksa di tenggorokan. Benar saja, di hadapan mereka bukan lagi jalan setapak tanah yang menanjak ke arah puncak gunung, melainkan sebuah bibir jurang yang sangat lebar, sangat dalam, hitam pekat, dan seolah tidak memiliki dasar sama sekali. Satu langkah saja mereka salah berpijak, tubuh mereka akan hancur tertelan kegelapan pekat di bawah sana. Raka memutar otak, kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Ia ingat betul dari peta yang ia pelajari di rumah, bahkan dari pengalaman cerita para pendaki lain. Jalur resmi pendakian gunung ini sama sekali tidak memiliki bibir jurang sedekat ini pada awal perjalanan. Realita mistis menghantam mereka dengan keras. Mereka benar-benar tersesat, masuk terlalu jauh ke dimensi lain dari hutan ini. Kepanikan yang selama ini ditahan mulai menjalar liar menguasai akal sehat. Napas ketiganya memburu cepat. Bimo mulai mondar-mandir di dekat bibir jurang dengan gerakan gelisah. Ia menangis ketakutan tanpa air mata. "Gimana nih, Ton?
Lu bilang lu apal jalurnya. Ini kita di mana, astaga? Rutuk Bimo dengan suara bergetar keras. Anton tidak membalas makian itu. Pria yang di bawah tadi begitu sombong, kini hanya diam mematung, menatap kosong ke arah jurang dengan lutut yang mulai lemas bergetar. Keangkuhannya hancur tak bersisa. Saat Raka sedang kebingungan menyorotkan senternya ke berbagai arah, memutar tubuh mencari tanda petunjuk jalan berupa ikatan pita di pohon sekitar. Samar-samar, dari arah kabut tebal yang bergulung-gulung di sebelah kiri mereka, terdengar sebuah suara ganjil. Kring, kring, kring. Suara lonceng kecil itu terdengar sangat pelan, tapi luar biasa jelas, menyayat dan memecah kesunyian malam yang mencekam. Bulu roma Raka kembali meremang sejadi-jadinya. Mereka bertiga serempak menghentikan kepanikan mereka dan menoleh pelan ke arah sumber suara, menatap ke arah pekatnya kabut putih misterius itu. Kring, kring, kring. Suara lonceng itu perlahan-lahan semakin mendekat. Ritmenya sangat teratur, terdengar seirama dengan suara langkah kaki lambat yang seakan-akan diseret paksa di atas tanah basah. Srek, srek, kring. Dan dari balik dinding kabut pekat yang menggulung bagai asap itu, perlahan-lahan muncullah sebuah siluet hitam kemerahan, membentuk postur tubuh seseorang. Sosok makhluk yang berjalan mendekati mereka. Siluet hitam kemerahan itu semakin lama semakin membesar, menembus pekatnya kabut yang sedingin es. Raka, Bimo, dan Anton terpaku di tempat mereka berdiri. Napas mereka tertahan di tenggorokan. Cahaya senter dari kepala mereka menyorot gemetar ke arah sosok yang kini berjarak tidak sampai 5 meter di depan mereka. Itu adalah seorang kakek tua renta. Tubuhnya kurus kering, nyaris tinggal tulang berbalut kulit yang keriput dan pucat pasi. Ia mengenakan pakaian pangsi tradisional berwarna hitam yang sudah sangat lusuh dan robek di beberapa bagian. Di kepalanya bertengger sebuah caping bambu yang lebar dan kusam. Caping itu menunduk ke bawah, menyembunyikan seluruh wajahnya dalam bayang-bayang gelap yang misterius. Tangan kanannya yang kurus seperti ranting pohon mati menggenggam erat sebuah tongkat kayu panjang. Di ujung tongkat itulah terikat sebuah lonceng kuningan kecil yang berkarat. Kring, kring. Suara itu kembali terdengar setiap kali kakek itu mengetukkan tongkatnya ke tanah basah. Anehnya, kakek itu sama sekali tidak mengenakan alas kaki di tengah cuaca gunung yang membekukan ini. Ketiga pendaki itu terdiam membisu, terjebak antara rasa takut yang luar biasa dan secercah harapan palsu. Bimo yang sudah tidak tahan dengan tekanan mental dan hawa dingin, akhirnya memberanikan diri membuka suara. "Mbah," panggil Bimo dengan suara bergetar dan parau. "Syukurlah ada orang di sini. Mbah, tolong kami tersesat. Jalur ke pos 2 arahnya kemana ya Mbah?" Pertanyaan Bimo menggantung di udara malam yang sunyi, hanya dibalas oleh hembusan angin yang membawa aroma kemenyan yang semakin menyengat hidung. Kakek misterius itu sama sekali tidak menjawab. Ia tidak mengeluarkan suara deheman, batuk, atau sepatah kata pun. Kepalanya tetap menunduk kaku menatap tanah. Namun perlahan-lahan, kakek itu mengangkat tangan kirinya yang pucat pasi dan berurat menonjol. Jari telunjuknya yang panjang dan diwarnai lumpur hitam menunjuk lurus ke arah sebuah celah sempit di antara 2 pohon beringin besar. Celah itu berada tepat di sebelah kiri jurang mematikan tadi. Sebuah jalan setapak kecil yang entah sejak kapan ada di sana. Jalan yang sangat gelap, tertutup semak belukar berduri, dan sama sekali tidak terlihat meyakinkan sebagai jalur pendakian resmi. Setelah menunjuk ke arah celah itu, kakek tersebut membalikkan badannya. Ia mulai melangkah perlahan masuk ke dalam jalan setapak sempit tersebut, mendahului mereka bertiga. Kering, kering. Suara loncengnya kembali berbunyi, seolah memberi isyarat gaib agar mereka mengikutinya menembus kegelapan.
Anton yang tadinya ketakutan setengah mati, tiba-tiba menghela napas panjang seperti orang yang baru saja lolos dari maut. "Udah, kita ikutin aja dia," kata Anton memecah keheningan yang mencekam. "Itu pasti warga lokal yang lagi cari kayu atau nyari burung. Orang sini pasti lebih hafal jalan tikus buat balik ke base camp." Raka ingin mencegahnya. Firasat buruk di dalam dadanya berteriak kencang menyuruhnya untuk lari ke arah sebaliknya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan kakek itu. Tapi melihat Anton dan Bimo yang sudah putus asa dan mulai melangkah mengikuti sosok berselubung hitam itu, Raka tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin ia berani tinggal sendirian di dekat bibir jurang yang mengerikan ini. Dengan langkah berat dan jantung yang berdebar kencang, Raka berjalan di urutan paling belakang. Mereka menyusuri celah sempit di antara dua pohon beringin raksasa itu. Akar-akarnya yang menggantung lebat ke bawah, sesekali menyapu wajah dan pundak Raka seperti rambut wanita yang tergerai panjang. Udara di dalam jalur baru ini terasa jauh lebih pengap dan lembab. Kabut putih masih setia mengelilingi mereka, membuat jarak pandang tetap terbatas pada punggung teman di depannya. Semakin lama mereka berjalan mengikuti kakek penunjuk jalan itu, Raka mulai menyadari rentetan keganjilan yang membuat darahnya berdesir hebat. Pertama, jalur yang mereka lewati saat ini sangat menanjak dan terjal. Raka, Bimo, dan Anton sampai harus setengah merangkak dan mengatur nafas yang tersengal-sengal. Tapi kakek tua di depan mereka berjalan dengan postur tubuh yang tegak dan ritme yang sangat konstan. Sama sekali tidak terdengar suara nafas kelelahan dari mulutnya. Bahkan bahunya tidak naik turun seperti layaknya orang yang sedang mendaki rute curam. Keganjilan kedua, yang paling membuat kewarasan Raka nyaris runtuh malam itu, karena posisinya berada paling belakang, Raka secara tidak sengaja menundukkan arah senternya ke bawah, melewati sela-sela kaki Bimo dan Anton, menyorot langsung ke arah kaki telanjang si kakek penunjuk jalan. Langkah Raka terhenti seketika. Matanya terbelalak maksimal. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi dahinya. Cahaya senternya baru saja menangkap sebuah pemandangan yang menyalahi hukum alam. Kaki kakek itu sama sekali tidak menapak ke atas tanah yang berlumpur basah. Telapak kakinya yang pucat dan berurat itu mengambang di udara, melayang sekitar 10 cm di atas permukaan tanah. Ujung kain pangsinya yang lusuh melambai-lambai pelan ditiup angin tanpa tersentuh lumpur sedikit pun. Kakek itu tidak berjalan, ia melayang menembus lebatnya hutan. Belum sempat Raka berteriak memperingatkan kedua temannya di depan, angin gunung tiba-tiba bertiup sangat kencang menghantam wajah mereka. Membawa aroma anyir darah kental, bau bangkai hewan busuk dan asap kemenyan yang berbaur menjadi satu, membuat perut Raka bergejolak hebat menahan muntah. Dan di saat yang bersamaan, kabut putih pekat di depan mereka perlahan-lahan mulai menipis dan memudar, membuka sebuah hamparan pemandangan baru yang jauh lebih mengerikan dari sekedar jurang tak berdasar. Kabut putih pekat yang sedingin es itu perlahan-lahan mulai menipis dan memudar, tersapu oleh hembusan angin malam yang membawa aroma kemenyan sangat pekat. Namun, pemandangan yang terbuka di hadapan Raka, Bimo, dan Anton justru membuat darah di dalam nadi mereka seakan berhenti mengalir. Mereka tidak berada di jalur pendakian. Mereka tidak berada di tengah hutan pinus yang sepi. Di depan mereka membentang sebuah tanah lapang yang luar biasa luas. Tanah lapang itu terang benderang,
bukan diterangi oleh cahaya rembulan, melainkan oleh ratusan obor api yang menyala kemerahan, tertancap di tanah basah dan digantung pada dahan-dahan pohon beringin raksasa. Di bawah cahaya obor-obor itu, terhampar sebuah keramaian yang luar biasa ganjil. Sebuah pasar tradisional di tengah hutan belantara pada waktu tengah malam buta. Ada puluhan lapak kayu lusuh yang berjajar berantakan. Suara bising dengungan orang bertransaksi terdengar bersahut-sahutan. Namun suaranya terdengar sumbang, aneh, dan berdengung seperti ribuan lebah raksasa. Sesekali diselingi oleh sayupan suara gamelan Jawa yang dimainkan dengan tempo sangat lambat dan menyayat hati. Raka terpaku kaku. Kakinya seolah tertanam kuat ke dalam tanah lumpur. Kakek penunjuk jalan yang misterius tadi sudah lenyap tanpa sisa, ditelan oleh kerumunan pasar gaib tersebut. Raka memaksakan matanya untuk memperhatikan sosok-sosok yang berlalu lalang di pasar itu. Napasnya tertahan hebat, perutnya kembali mual. Makhluk-makhluk itu memakai pakaian layaknya manusia dari zaman dahulu kala. Kebaya usang, baju pangsi hitam, dan kain jarik kotor. Tapi bentuk fisik mereka sama sekali bukan manusia. Di satu lapak sayur terdekat, Raka melihat seorang perempuan paruh baya sedang berjongkok. Perempuan itu membelakangi mereka. Namun saat perempuan itu menoleh ke belakang, jantung Raka serasa mau copot dan melompat dari dadanya. Wajah perempuan itu rata, sama sekali tidak ada mata, hidung, maupun mulut. Hanya selembar kulit pucat yang mulus menutupi seluruh bagian depan kepalanya. Di sudut yang lain, Bimo menunjuk dengan jari gemetar ke arah sekelompok pria yang sedang memikul keranjang berat. Pria-pria itu berjalan tegap, namun kepala mereka terbalik. Wajah mereka menghadap ke arah punggung, menatap tajam ke arah Bimo dengan bola mata yang merah menyala. Langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Anton yang di awal pendakian tadi sangat sombong dan arogan, kini sudah jatuh terduduk lemas di atas tanah. Kedua tangannya mencengkeram erat rambutnya sendiri. Ia menangis tersedu-sedu tanpa mengeluarkan suara. Air mata dan ingus bercampur baur di wajahnya yang sepucat kertas putih. Kesombongannya telah dibayar lunas malam itu juga oleh pemandangan dari dimensi lain yang kini mengurung mereka bertiga. Ampun, ampun, saya mau pulang. Rintih Anton berulang-ulang dengan suara bergetar nyaris gila. Pikirannya sudah tidak sanggup menerima kengerian yang ada di depan mata. Semakin lama mereka berdiri di sana, hawa di sekitar mereka berubah menjadi sangat panas dan menyesakkan dada. Asap kemenyan semakin pekat menggulung-gulung, mencekik paru-paru. Raka tahu dengan pasti mereka tidak boleh berada di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Jika mereka sampai berinteraksi atau menerima apapun dari penghuni pasar ini, jiwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke alam manusia. Mereka akan terjebak menjadi budak di gunung ini untuk selama-lamanya. Raka menepuk pundak Bimo dengan keras, berusaha menyadarkan temannya yang mulai berhalusinasi dan terhipnotis oleh suara gamelan. Bim sadar, kita harus lari dari sini sekarang juga. Bantu gue angkat Anton, bisik Raka setengah berteriak panik. Namun Bimo tidak merespons. Mata Bimo menatap kosong ke arah tengah keramaian pasar. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Seketika itu juga, suara dengungan bising transaksi di pasar gaib itu mendadak berhenti total. Suara gamelan berhenti, hening, sunyi senyap yang mematikan dan mencabut nyawa.
Angin malam berhenti berhembus. Raka perlahan-lahan mengangkat kepalanya melihat ke arah kerumunan pasar. Darahnya berdesir luar biasa hebat. Seluruh penghuni pasar gaib itu, ratusan sosok dengan bentuk tubuh yang cacat dan mengerikan, kini telah menghentikan seluruh aktivitas mereka. Dan secara serempak, mereka semua menoleh, memutar leher mereka dengan bunyi tulang gemeretak dan menatap tajam ke arah Raka, Bimo, dan Anton. Ratusan pasang mata yang menyala merah dan kuning menyorot lapar menembus kegelapan malam. Dari tengah kerumunan itu terdengar sebuah suara yang sangat berat, serak dan menggema langsung di dalam tengkorak kepala Raka. Kalian bukan orang sini, daging segar. Seketika, ratusan senyum menyeringai terbentuk di wajah-wajah hancur itu. Mereka mulai melangkah maju secara bersamaan, mendekati mereka bertiga secara perlahan-lahan, mengepung rapat dari segala arah. Lari! Raka berteriak sekuat tenaga, memecah keheningan mematikan di pasar gaib itu. Suaranya terdengar putus asa. Raka menarik paksa kerah baju Anton yang masih duduk lemas di tanah, membuat Anton terjungkal. Bimo yang tadi terpaku ikut tersentak kaget dan langsung berbalik arah. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka bertiga berlari membabi buta, menerobos keluar dari kepungan ratusan sosok mengerikan yang mulai melangkah maju. Aroma anyir darah dan kemenyan seakan mencekik pernafasan mereka. Hawa panas yang menyengat berganti menjadi angin gunung yang berhembus sangat kencang menghantam wajah mereka. Di belakang mereka, terdengar suara tawa melengking seorang wanita yang bersahut-sahutan dengan jeritan histeris ribuan makhluk tanpa rupa. Suaranya menggema, mengejar kemanapun mereka pergi menembus lebatnya hutan pinus. Raka tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, harus lari, harus keluar dari hutan terkutuk ini sebelum pagi tiba. Mereka berlari menembus semak belukar berduri yang merobek celana dan kulit kaki mereka, mengabaikan rasa sakit dan perih. Ranting-ranting pohon pinus yang menjuntai ke bawah seakan berubah menjadi tangan-tangan pucat yang bersiap menjerat leher mereka. Jalur setapak yang mereka lalui terasa asing dan terus berubah bentuk. Seolah-olah gunung ini sedang mempermainkan nyawa mereka dengan menyesatkan jalan pulang. Dalam pelarian maut itu, Raka terus merapalkan doa apapun yang ia ingat di dalam hati. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Perasaan diawasi dan dikejar dari berbagai sudut pohon membuat jantung Raka berdetak sangat cepat, nyaris meledak karena kelelahan dan ketakutan yang luar biasa. Hingga akhirnya, langkah kaki Raka tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia jatuh tersungkur, menyeret Bimo dan Anton yang berlari di dekatnya. Mereka bertiga tergeletak lemas di atas tanah basah. Kelelahan fisik dan mental sudah mencapai batasnya. Suara tawa dan jeritan mengerikan tadi perlahan-lahan mulai memudar, tergantikan oleh suara kicauan burung-burung malam dan hembusan angin pagi yang dingin namun menyegarkan. Raka perlahan-lahan membuka matanya yang terasa sangat berat. Pandangannya masih sedikit kabur. Di ufuk timur, sinar matahari pagi yang berwarna oranye keemasan mulai muncul, membelah kegelapan hutan. Sinar itu menyilaukan mata Raka. Saat kesadarannya mulai pulih sepenuhnya, Raka tersentak kaget melihat pemandangan di sekelilingnya. Nafasnya seakan tertahan di tenggorokan. Mereka bertiga tidak berada di tengah hutan belantara yang jauh. Mereka sedang tergeletak tepat di sebelah pos pendaftaran atau base camp awal pendakian mereka semalam. Tanah tempat mereka jatuh tersungkur adalah halaman belakang warung milik Pak Marno.
Raka terpaku diam. Bagaimana mungkin mereka bisa berlari dari dimensi pasar gaib kembali ke base camp hanya dalam waktu semalam? Kejadian itu menyisakan tanda tanya besar yang tidak akan pernah terjawab oleh akal sehat manusia. Meskipun mereka berhasil selamat dari maut, tragedi malam Jumat Kliwon itu menyisakan trauma yang sangat mendalam dan permanen. Sejak hari itu, Anton, pria yang dulu begitu sombong dan arogan, tidak pernah lagi mau mendaki gunung manapun. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, Anton selalu mengurung diri di dalam kamarnya yang terkunci rapat, karena ia selalu mencium bau kemenyan yang sangat tajam menyengat di dalam kamarnya, seolah ada seseorang yang sedang mengawasinya dalam diam. Itulah kisah Raka dan teman-temannya, sebuah pengingat keras bagi kita semua, bahwa di alam liar yang damai dan indah, kita hanyalah tamu tak diundang. Jaga lisan, jaga pikiran, jaga perilaku kalian, atau kalian tidak akan pernah bisa kembali pulang untuk menceritakan kisahnya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri merinding bersama kami hari ini. Jika kalian menyukai cerita pendakian maut tadi, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya yang siap menghantui tidur malam kalian.